Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa bil waliyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuru dalilul liqalbi ya Rabbi mati'ani bisirri hurufihi wa nawwir bi sam'i wa qalbi wa muqlati wa habli bi fathan wa ilma wa hikmatan wa anis bihi ya Rabbi bil qabli wa syati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihi rahman yawmanu tawbati wa ali wa ashabi kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar bi wa sallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 75. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'un kalamullahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqulu wa hum ya'lamun. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaykum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim
Sadaqallahul azim. قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala man kasaba sayyi'atan ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Afatatma'una ayyu'minu lakum. Apakah engkau berharap pada mereka, orang-orang Bani Israel, orang Yahudi yang hatinya keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi sampai membaja. Kalau batu masih bisa dibelah, kalau baja harus diobong. Mengharapkan apa? Ayu minu, sungguh-sungguh beriman mereka, lakum bagi mereka. Wa qad kana fariqun, dan sungguh-sungguh kana ada mereka, fariqun, sebagian minhum dari mereka, yasma'una, mendengarkan mereka kalam Allah, kalam-kalamnya Allah, yaitu kitab Taurat. Kalau sekarang Al-Qur'an. Tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Tsumma yuharrifunahu, kemudian mereka merubahnya. Min ba'di ma aqaluhu, dari setelah apa mereka pikirkan, pahami. Wa hum ya'lamun, dan juga mereka ketahui. Jadi Bani Israel itu, sebagian dari mereka itu tahu tentang isi dari kitab Taurat, kalam-kalamnya Allah di kitab Taurat, mereka itu tahu. Namun bagi mereka yang cerdas, akalnya yang cerdas, bagi mereka yang alim, ilmunya cerdas, akalnya alim, ilmunya alim toh, yuharrifunahu, ingin merubahnya. Kenapa kok ingin dirubah? Kalam-kalamnya Allah itu kenapa kok ingin dirubah? Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan ketika mereka bertemu dengan orang-orang yang beriman, qalu amanna, mereka berkata, aku beriman kepada Allah, aku termasuk orang yang beriman loh, mirip seperti kamu. Wa idza khala ba'duhum ila ba'din, dan ketika mereka itu kembali kepada krunya, kepada grupnya, kepada gengnya, qalu atuhadditsunahum, mereka berkata, atuhadditsunahum, aku ceritakan bagi mereka, bima apa-apa fatahallah, apa yang dibukakan oleh Allah alaikum atas kalian, liyuhajjukum,
nanti dibuat perdebatan oleh kalian bihi, kalam Allah itu inda rabbikum, yang dari Allah itu. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak paham, tidak mempunyai akal? Jadi tatkala orang yang munafik ini, yang munafik ingin menyembunyikan kebenaran dan disampaikan ke orang lain tentang yang salah, yang benar disembunyikan, yang salah ditoke, itu ciri-ciri, termasuk ciri-ciri orang munafik. Qalu atuhaddithunahum bima ngapain aku sampaikan kepada mereka itu? Ngapain aku menyampaikan bima fatahallah, apa-apa yang telah dibukakan oleh Allah, telah diterangkan oleh Allah? Nanti cuma dibuat perdebatan. Kenapa sih? Ada apa ini sebenarnya? Yang pertama, mereka mereka merubah kitab Taurat. Terus habis itu niatnya mereka itu untuk menyembunyikan kebenaran yang datangnya dari Allah. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah kalian tidak tahu kalau sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan? Enggak wedi. Orang Bani Israel, orang Yahudi ini yang cerdas, yang punya ilmu ini kok enggak khawatir, kok enggak takut ini. Karena Allah itu Maha mengetahui apa yang tampak, apa yang disembunyikan di dalam hatinya. Wa minhum ummiyuna, dan sebagian dari mereka ummiyun, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. La ya'lamunal kitab, dan tidak tahu tentang kitab Taurat. Kalau sekarang kitab Al-Quran, makanya sampai itu belajar biar tahu. Illa amaniyah, kecuali hanya berhayal mereka itu. Wa inhum la illa yadunnun, dan mereka itu hanya bisa berprasangka, nggak tahu isinya kitabnya, nggak paham isinya kitabnya, cuma berhayal, mungkin iku. Wa wailul lilladzina yaktubuna alkitab, maka kecelakaan bagi orang-orang yang menulis kitab, yang merubah kitab, bi aidihim, dengan tangan mereka, thumma yaquluna hadza min indillah, kemudian mereka berkata ini loh dari Allah, liyastaru bihi thamanan qalila, mereka tukar, mereka perjualbelikan ayat-ayatnya Allah itu thamanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang sedikit, yang kecil. Wa wailul lahum, maka kecelakaan bagi mereka, mimma katabat, apa-apa yang mereka tulis, aidihim, dengan tangan mereka, wa wailul lahum mimma yaksibun, dan kecelakaan bagi mereka apa-apa yang mereka perbuat, karena telah merubah isi dari kitab sucinya, itu Taurat. Menerangkan tentang apa Taurat itu? Tentang ciri-ciri kenabian dari Kanjeng Nabi Muhammad. Udah dijelaskan bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan datang setelah Kanjeng Nabi Musa. Itu dibuset, diganti. Sampai sekarang kitab Injil pun juga banyak yang diganti, enggak ori sudah. Yang ori hanyalah Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini yang hafidullah, Allah yang menjaganya. Jadi kebanyakan orang-orang yang diceritakan di sini adalah ciri-ciri orang munafik di zamannya Kanjeng Nabi Musa. Sekarang Pak banyak. Ciri-cirinya Pak ada 3. Ayatul munafiki salatun. Terus ayatul munafiki salatun, idza haddatsa kadzab, wa idza wa'ada ahlafa, wa idza tumina khana. Ini ciri-cirinya orang munafik. Ciri-ciri ini bukan untuk menghukumi orang bahwa orang itu munafik, bukan. Ciri-ciri ini untuk menjadi cerminan buat diri kita sendiri. Dikhawatirkan dalam diri kita, dalam jiwa kita ada ciri-ciri orang munafik, bukan untuk menghakimi orang lain. Oh itu bohong, munafik berarti, bukan.
Oh itu pengkhianat, munafik berarti orang itu bukan. Oh itu loh berjanji tapi mengingkari bukan. Bukan untuk menghukumi orang lain, untuk jadikan cerminan, dikhawatirkan di dalam jiwa kita ada ciri-ciri munafik. Tatkala berbicara dia berdusta, tatkala dia itu berjanji dia itu ingkar, tatkala dia dipercaya dia mengkhianati. Itu ciri-cirinya. Apa ada di dalam jiwa kita? Ayo kita pelajari. Kalau ada, cepat-cepat kita bertaubat kepada Allah, minta kekuatan untuk dihilangkan sifat-sifat munafik. Dan di sini juga orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi yang pintar-pintar itu, yang cerdas-cerdas akalnya, alim ilmunya, kok dilalah ingin merubah isi ayat sucinya. Apa itu? Berarti kecerdasannya, keilmuannya tidak dapat petunjuk dari Allah. Man isdada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallah illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka tambah jauh hakikatnya dari Allah, tambah adoh. Ini contohnya. Berarti ilmunya ini enggak barokah. Akalnya juga, kecerdasannya juga enggak barokah. Kanjeng Nabi, afatat ma'una. Kanjeng Nabi Muhammad juga sekarang ini, kemarin waktu masih hidupnya ingin berharap semua umatnya itu beriman dan semua umatnya itu masuk surga. Namun ditegur sama Allah. Muhammad, kamu itu tugasnya hanya belau, hanya menyampaikan. Fa innama alaikal belau. Muhammad, kewajibanmu itu hanya untuk menyampaikan. Masalah petunjuk itu urusanku, kata Allah. Kanjeng Nabi ingin umatnya ini semua masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba, kecuali yang tidak mau. Siapa yang tidak mau? Yang ingkar. Terus bagi yang akalnya cerdas, ilmunya tinggi, namun dia mempersalahgunakan keilmuannya itu, ingin merubah isi kitab sucinya itu. Kalau sekarang ingin merubah Al-Quran, baik tulisannya, baik maknanya, baik tafsirnya, ingin dirubah sesuai dengan akalnya, sesuai dengan harapan hawa nafsunya. Banyak sekarang. Makanya ada sekarang itu dalil-dalil order. Dalil di order untuk kepentingan politik. Digolekno. Terus ditafsir-tafsir di dewe. Padahal diancam oleh Rasulullah. Faman qala fil Qur'an, siapa-siapa orang yang berkata atau menafsirkan Al-Qur'an bira'yihi, dengan endasi, dengan akalnya, dengan hawa nafsunya, fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka siap-siapkan tiket, katanya Abu Bahak, enggon minan nar, dari api nerakanya Allah. Kita belajar tafsir Al-Quran ini mendapat petunjuk dari Allah, bukan karena hawa nafsu. Liyastaru bihi thamanan qalila. Banyak sekarang ayat-ayatnya Allah diperjualbelikan dengan harga-harga yang murah. Jadi Quran yang tinggi dibuat rendah gara-gara suatu oknum, makanya dikecam oleh Allah. Fawailul lahum mimma katabat aydihim fawailul lahum mimma yaksibun. Yang menulis, yang mengerjakan itu semua dapat kecelakaan dari Allah. Wa qalu, maka berkata orang Bani Israel itu, orang Yahudi itu yang keras hatinya sehingga petunjuk Allah tidak menembus ke dalam hatinya, cerdas.
pinter. Makanya mereka berkata, mereka berkata, lan tamassanan nar, tidaklah menyentuh api neraka illa kecuali ayyamam ma'dudah, kecuali hanya sebentar kalau ke aku. Aku kan orangnya alim. Kalau aku dimasukkan neraka cuma tidur namanya. Saya seperti itu pikirannya, diakal-akal semua. Qul, katakan ya Muhammad, attahuntum indallah ahdan. Apakah mereka itu mengambil dari Allah apa? Perjanjian. Wala yahlifallah, maka sungguh-sungguh Allah tidak akan mengingkari ahdahu, atas perjanjian itu. Am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Atau mereka itu berkata atas nama Allah ma la ta'lamun, padahal mereka tidak tahu. Dabrus namanya, ngomong tentang Allah tapi sama Allah enggak tahu. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, namun perbuatannya keji, mungkar. Padahal Tuhannya adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, pastinya perbuatannya sehari-hari mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ngakunya Allah Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim, namun perbuatan kesehariannya adalah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang dipertuhankan? Hawa nafsunya. Bala, sungguh-sungguh mangkasaba sayyi'atan, siapa orang yang berbuat sayyi'atan, perbuatan yang buruk, ahatat bihi, dan perbuatan yang buruk itu ahatat bihi, menutupi bihi khati'atuhu, dosa-dosanya, menutupi apa? Menutupi dirinya dengan dosa dengan dosa. Faulaika ashabun nar, maka orang yang seperti itu termasuk golongan orang ahli neraka. Golongan ahli neraka. Fiha hum fiha khalidun, mereka berada di dalamnya khalidun, selamanya. Namun sebaliknya, walladzina amanu wa amilus solihati, orang-orang yang beriman dan membuktikan keimanannya itu dengan beramal soleh. Karena Allahnya Ar-Rahman Ar-Rahim, pasti perbuatan kesehariannya mencerminkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah termasuk ahli surga. Fiha khalidun, mereka itu berada di dalam surga khalidun selamanya. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah, ditingkatkan keimanan kita oleh Allah, ditingkatkan juga amal solehnya, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, dirahmati oleh Allah, kita bisa masuk ke dalam surga. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al hujjatan ya